Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan. Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya, dan kali ini kita akan membicarakan Pancasila dan agama. Nah, bila Anda mendengar pernyataan ini, tentu semakin ingin tahu siapa yang buntu nalarnya. Tentu kita semua tahu apa itu Pancasila. Yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti tunggal tiada bandingan. Adapun menurut agama Islam, tiada Tuhan Allah, berarti Tuhan itu tunggal juga. Nah, menurut Hindu, Tuhan mereka juga satu dalam 3 perwujudan atau penjelmaan, yaitu pada saat menciptakan ia berwujud Brahma, pada saat memelihara dia berwujud Wisnu, dan wujud Shiva saat memusnahkan satu dalam 3 perwujudan disebut Trimurti. Adapun Kristen percaya bahwa Tuhan yang mereka esa itu adalah Trinitas, yaitu 3 perwujudan atau jelmaan, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu Allah Bapa sebelum Kristus lahir dan menjelma sebagai manusia, zaman Kristus, dan Roh Kudus zaman sesudah Kristus lahir. Nah, konsep dalam agama Buddha, ketuhanan yang Maha Esa dalam bahasa Pali adalah Ati Ajatang. Yang memakai mahkota akan menjadi pengikutnya. Abutang, akatang, asam katang, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Dalam hal ini, ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu yang tanpa aku, anatta, yang tidak dapat dipersonalifikasikan, dan yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Tetapi dengan adanya yang mutlak, yang tidak terkondisi asam kata, maka manusia yang terkondisi asam kata dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan samsara dengan cara bermeditasi. Jadi yang mengatakan cuma agama Islam yang cocok dengan Pancasila dan agama lain harus dibubarkan, itu pun jadi membingungkan. Siapa yang buntu nalarnya? Barangkali saya atau saudara sekalian tahu itu siapa. Oke, sekian dulu dan selamat sore. Bukit ada malaikat yang menjaganya. Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid, yaitu Masjid Ka'bah atau Masjidil Haram, Masjid Rasul atau Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Para sahabat Rasulullah juga pernah bertanya langsung kepada beliau tentang Dajjal. Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi ini? Beliau bersabda, selama 40 hari, di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya lagi seperti sebulan, satu harinya lagi seperti seminggu, dan satu harinya lagi seperti hari-hari yang kalian rasakan. Mereka pun bertanya kembali pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika satu hari saja sama dengan setahun, apakah kami cukup sholat waktu satu hari saja? Rasulullah menjawab, tidak, namun kalian harus mengira-ngira waktunya. Begitu banyak hadis tentang Dajjal mengisyaratkan muslimin untuk tetap mempersiapkan segala sesuatu untuk menghindar dari fitnah Dajjal. Islam begitu mempersiapkan kedatangan Dajjal karena memang menurut agama Islam, Dajjal adalah tanda akhir zaman, di mana semua dunia akan berakhir. Islam juga menjelaskan bagaimana Dajjal akan mati, seperti halnya dengan Kristen. Islam juga menunggu kedatangan Isa Al-Masih ke bumi dan akan membunuh Dajjal. Di akhir zaman, Yesus atau Isa Al-Masih akan turun ke bumi. Isa Al-Masih akan bertemu dengan seorang alim ulama yang sangat tinggi ilmunya. Dia adalah Imam Mahdi.
Setelah itu, para muslimin dan Yesus mengejar Dajjal dan Kristen dan Islam yang menjadikan kemunculan Dajjal sebagai akhir zaman. Bagi Yahudi, kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah diyakini sebagai hari kemenangan dan kejayaan mereka. Imron Nazar Hussein, seorang pakar eskatologi Islam, dalam bukunya Jerusalem in the Quran menjelaskan dengan benderang 7 tanda kehadiran Dajjal atau Al-Masih. Namun, Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah kedatangan Nabi Isa. Al-Masih sebagaimana keyakinan tentang Islam dan Kristen. Umat Yahudi sebelum era Kristen berbeda pendapat tentang siapa Al-Masih. Satu pihak berpendapat Al-Masih adalah Nabi Isa dan membentuk agama Katolik dan Kristen. Sebagian Yahudi lain berpendapat Al-Masih bukanlah Nabi Isa, namun Al-Masih yang lain. Kemungkinan Al-Masih yang dimaksud adalah Masih Ad-Dajjal. Dajjal menurut Hindu sedikit berbeda dengan ajaran Islam dan Kristen. Dalam agama Hindu, Dajjal adalah biang kelar di dalam penyebab terjadinya peperangan umat manusia. Sosok ini mempunyai sifat cerdik, licik, dan provokatif. Dalam metode penyampaian Hindu, sosok Dajjal ditransformasikan dalam bentuk sosok figur yang bernama Sangkuni. Nama lain Sangkuni adalah Swala Putra atau Suman dan disebut juga dengan Trigandalpati. Menurut Mahabharata, Sangkuni merupakan personifikasi dari dua prayoga, yaitu masa kekacauan di muka bumi, pendahulu zaman ke-8 atau Mali Yoga. Sama dengan Dajjal pada Islam, sosok Sangkuni pada Hindu digambarkan sebagai penyebar fitnah, provokasi, dan bermata satu. Dalam cerita peperangan Mahabharata, sosok Sangkuni ini sangat ditakuti oleh para musuhnya karena mulutnya tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Dajjal menurut Buddha. Dajjal menurut Buddha berbeda pula dengan Hindu, Kristen, Yahudi maupun Islam. Sehingga dalam ajarannya, seorang Buddha harus meninggalkan sifat-sifat kejahatan nafsu. Nafsu jahat yang ada di setiap manusia inilah yang diidentifikasikan sebagai sosok Dajjal. Nafsu yang dimaksudkan bukanlah nafsu duniawi seperti nafsu seksual, nafsu makan, atau nafsu tidur. Namun, nafsu di sini adalah nafsu amarah yang mendorong manusia pada kejahatan, kebencian, kebohongan, keserakahan, permusuhan, dendam, dan peperangan. Dengan kata lain, setiap manusia yang mengikuti nafsu kejahatannya, dia adalah Dajjal dalam agama Buddha. Itulah pendapat agama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha.